Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang demam dan kejang demam. Kita mulai dari pengertian demam. Pengertian demam sendiri adalah kenaikan suhu badan secara abnormal yang disebabkan oleh pirogen endogen yang merubah set point di hipotalamus menjadi lebih tinggi dari normal sebagai respon invasi mikroba akibat infeksi maupun inflamasi. Kemudian, demam sendiri merupakan bukan penyakit, namun gejala penyakit, di mana ditandai dengan suhu tubuh lebih dari 37,20 derajat Celcius pada pagi hari dan suhu tubuh 37,70 derajat Celcius pada sore hari. Untuk etiologi demam sendiri bisa dibagi menjadi 3, yaitu infeksi, non-infeksi, dan fisiologis. Untuk infeksi bisa disebabkan dengan infeksi virus, bisa juga infeksi bakteri, di mana infeksi virus itu contohnya adalah cacar, campak, dan demam berdarah. Sementara infeksi bakteri contohnya adalah demam tifoid dan faringitis. Untuk non-infeksi bisa karena kanker, tumor, atau adanya penyakit autoimun. Untuk fisiologis bisa disebabkan kekurangan cairan atau dehidrasi, suhu udara terlalu panas, dan kelelahan. Di sini, demam yang dapat diobati dengan cara somedikasi adalah demam yang disebabkan oleh fisiologis. Untuk patofisiologi demam sendiri, penyebab demam seperti infeksi, inflamasi, dan trauma bisa menyebabkan tubuh mengeluarkan sel inflamasi seperti makrofag dan sel endotel, di mana jalur demam sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jalur saraf dan jalur humoral, di mana jalur saraf itu ada jalur vagus, saraf vagus, dan jalur saraf sensori kulit, di mana saraf vagus sendiri tidak terlalu terlibat dalam pembentukan demam, namun diyakini bahwa demam itu dimediasi oleh MIP1 yang bekerja secara langsung terhadap hipotalamus anterior. Untuk saraf sensori kulit itu dengan cara mengaktifkan saraf kulit yang sensitif terhadap dingin, di mana kedua jalur saraf ini bekerja secara langsung terhadap hipotalamus anterior. Kemudian untuk jalur humoral yang sinyal demam dibawa oleh produk mikroba, bisa juga karena langsung pelepasan PGE2, bisa juga karena endogen pirogen dan lipopolisakarida, di mana ketiga hal ini menyebabkan pelepasan PGE2 melalui metabolisme asam arakidonat jalur siklooksigenase 2 yang PGE2-nya masuk melalui sistem saraf pusat, kemudian berikatan dengan reseptor spesifik dari PGE2, di mana meningkatkan patokan termostat di pusat termoregulasi hipotalamus, menyebabkan peningkatan produksi panas dan penurunan pengurangan panas, sehingga menyebabkan suhu tubuh naik. Untuk manifestasi klinis demam sendiri, yaitu suhu lebih dari 37,5 derajat sampai 39 derajat Celcius. Kulit kemerahan, hangat jika disentuh, peningkatan frekuensi pernapasan, menggigil, dehidrasi, dan kehilangan nafsu makan. Untuk terapi non-farmakologi bisa dengan cara memberikan minum yang banyak, memberikan kompres, tempatkan dalam ruangan bersuhu normal, dan menggunakan pakaian yang tidak tebal. Untuk terapi demam sendiri bisa diberikan paracetamol, ibuprofen, atau aspirin. Untuk dosisnya, pada dewasa, paracetamol 1 tablet 500 mg 3-4 kali sehari. Ibuprofen 1 tablet 200 mg 3-4 kali sehari. Aspirin 500 mg setiap 4 jam. Untuk anak, itu paracetamol pada umur 0-1 tahun, setengah sampai 1 sendok sirup 3-4 kali sehari. Pada umur 1-5 tahun, 1-1,5 sendok sirup 3-4 kali sehari. Pada umur 6-12 tahun, 250-500 mg 3-4 kali sehari, atau paracetamol 10-15 mg per kilogram secara per oral maksimal 4 kali sehari. Ibuprofen pada umur 1-2 tahun, 1/4 tablet 200 mg 3-4 kali sehari.
3-7 tahun, setengah tablet 500 mg, 3-4 kali sehari. 8-12 tahun, 1 tablet 500 mg, 3-4 kali sehari. Atau ibuprofen 5-10 mg per kilogram, 3-4 kali sehari. Kemudian bisa juga diberikan aspirin 2-3 tahun, setengah sampai 1,5 tablet 100 mg setiap 4 jam. Umur 4-5 tahun, 1,5-2 tablet 100 mg setiap 4 jam. Umur 6-8 tahun, setengah sampai 3/4 tablet 500 mg setiap 4 jam. Umur 9-11 tahun, 3/4 sampai 1 tablet 500 mg setiap 4 jam. Umur lebih dari 11 tahun, 1 tablet 500 mg setiap 4 jam. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, seperti ibuprofen itu tidak boleh diberikan untuk anak yang beratnya kurang dari 7 kg. Dan aspirin meskipun jarang, asam asetil salisilat dapat menyebabkan sindrom Rey, terutama pada anak kurang dari 18 bulan. Penggunaan tidak dianjurkan. Untuk mekanismenya sendiri, acetaminophen merupakan inhibitor siklooksigenase yang buruk. Namun, acetaminophen dioksidasi oleh sistem sitokrom P450, bentuk yang teroksidasi menghambat aktivitas siklooksigenase, yang menghambat pembentukan dan pelepasan PGE2, bertindak dalam sistem saraf pusat untuk menurunkan tingkat sitokin penghasil demam. Penurunan suhu maksimal setelah kurang lebih 2 jam. Untuk ibuprofen, mekanismenya merupakan inhibitor COX non-selektif namun memiliki efek sentral dan perifer pada sistem saraf. Penurunan suhu maksimal dalam waktu 3 jam. Untuk aspirin dosis rendah kurang 100 mg per hari menonaktifkan COX-1 dan kadang diresepkan untuk menghasilkan efek antrombolitik. Dosis aspirin yang lebih tinggi menghambat COX-1 dan COX-2, memiliki efek antipiretik analgesik. Untuk efek sampingnya sendiri, acetaminophen bisa menyebabkan ruam dan hepatotoksisitas jika overdosis. Kemudian ibuprofen itu efek samping tidak diinginkan dari NSAID muncul terutama dari penghambat aktivitas COX-1, di mana COX-1 menstimulasi prostaglandin yang melindungi lambung terhadap asam. Untuk aspirin sendiri, efek sampingnya adalah meskipun jarang, bisa menyebabkan sindrom Rey, terutama pada anak kurang 18 bulan, sehingga penggunaan asetosal tidak dianjurkan. Ini adalah penelitian yang membandingkan dengan efek orang. Penggunaan paracetamol dan ibuprofen sebagai terapi nyeri dan demam. Studi tersebut menyatakan bahwa ibuprofen dengan dosis 5-10 mg per kilogram lebih efektif dibandingkan dengan paracetamol dosis 10-15 mg per kilogram. Pada tabel di bawah ini membandingkan antara acetaminophen dan ibuprofen, di mana penurunan suhu acetaminophen 1-2, begitu juga dengan ibuprofen. Untuk onsetnya, acetaminophen kurang 1 jam, sementara ibuprofen juga sama. Untuk puncaknya 3-4 jam pada acetaminophen, begitu juga dengan ibuprofen. Untuk efek durasinya 4-6 jam untuk acetaminophen, 6-8 jam untuk ibuprofen. Untuk dosisnya, acetaminophen 10-15 mg per kilogram tiap 4 jam. Untuk ibuprofen 10 mg per kilogram untuk 6 jam. Maksimum pemakaian acetaminophen 90 mg per kilogram. Untuk ibuprofen 40 mg per kilogram. Untuk maksimum dosis harian pada dewasa itu 4 gram pada paracetamol atau acetaminophen. Untuk ibuprofen 2,4 gram per dosis per hari. Untuk lower age-nya itu acetaminophen itu 3, sementara ibuprofen itu 6. Nah, di mana kedua antipiretik ini telah ditemukan sama-sama aman pada anak-anak. Namun, tinjauan literatur sering menyimpulkan bahwa paracetamol lebih umum digunakan terlebih dahulu karena resiko efek samping yang lebih rendah. Kemudian, kapan demam perlu dibawa ke dokter? Itu untuk bayi dan anak-anak pada saat demam lebih dari 38,5 derajat Celcius. Kemudian bayi kurang dari 3 bulan, bayi yang tidak mau makan dan minum, bayi yang terus-terusan rewel atau tidak responsif, disertai mual, muntah, ruam lesu,
demam yang tidak sembuh lebih dari 24 jam pada usia kurang dari 2 tahun, demam yang tidak sembuh lebih dari 3 kali 24 jam pada usia lebih 2 tahun. Untuk dewasa itu pada saat mencapai eh, lebih dari 39,4 derajat Celcius, kemudian demam tidak sembuh dalam 3 hari. Oke, saya akan menjelaskan mengenai kejang demam. Kejang yang terjadi karena kenaikan suhu tubuh rektal lebih dari 38 derajat Celcius yang disebabkan oleh proses ekstrakarnium. Itulah pengertian dari kejang demam. Untuk etiologi kejang demam di sini itu dapat dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan, kemudian adanya penyakit infeksi, demam, gangguan metabolisme, trauma neoplasma, dan juga toksin. Untuk patofisiologi kejang demam berawal mula dari terjadinya infeksi. Nah, dari infeksi di sini itu kan dapat menyebabkan terjadinya demam. Infeksi yang sering kali itu terjadi karena HPV atau virus influenza. Nah, hal ini itu seringkali terjadi pada anak-anak pada usia 6 bulan sampai 6 tahun yang menyebabkan sintesis dari IL-1B 1 beta di hipotalamus sehingga menyebabkan demam yang suhunya itu lebih dari 38 derajat Celcius dan juga adanya peningkatan suhu otak secara endogen. Nah, di sini itu dapat terjadi kondisi fisiologis. Kondisi fisiologis itu terjadi karena peningkatan temperatur, yaitu mempengaruhi ion channel karena kenaikan suhu 1 derajat Celcius yaitu mengakibatkan kenaikan metabolisme basal 10-15% dan kebutuhan oksigen itu dapat meningkat. Tubuh akan mengalami hipoksia jaringan, mempengaruhi kanal ion dan metabolisme seluler serta produksi ATP. Selanjutnya dapat mempengaruhi peningkatan glutamat dan atau penurunan GABA. Nah, karena masuknya Na+ ke dalam sel mengakibatkan terjadinya peningkatan sel dan terjadi penimbunan asam glutamat ekstra sel. Demam itu dapat juga merusak neurogabanergic sehingga fungsi inhibisi itu terganggu. Selanjutnya yaitu terjadinya peningkatan sifat rangsangan dan sinkronisasi aktivitas. Nah, di sini karena kenaikan suhu tubuh itu mengubah kesetimbangan membran sel, neuron, dan juga dalam waktu singkat terjadi difusi dari ion kalium dan ion natrium melalui membran listrik dengan bantuan neurotransmitter sehingga terjadi perubahan secara tiba-tiba. Inilah yang menyebabkan terjadinya kejang. Nah, untuk kejang sendiri klasifikasinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kejang secara sederhana dan juga kejang secara kompleks. Perbedaannya di sini adalah jika kejang sedang itu terjadi secara singkat dengan durasi kurang dari 15 menit dan umumnya berhenti dengan sendiri. Namun jika kejang demam kompleks itu terjadi lebih dari 15 menit dan juga sifatnya dari kejang demam yang kompleks ini dapat terjadi berulang lebih dari satu kali dalam 24 jam. Sedangkan untuk kejang demamnya sederhana itu dapat terjadi tidak lebih dari satu kali dalam 24 jam. Namun yang sering terjadi di Indonesia adalah 80% kasus dengan kejang demam yang terjadi kejang demam yang sederhana. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis dari kejang demam. Yang pertama yaitu adanya penaikan atau peningkatan suhu tubuh hingga mencapai 39 derajat Celcius. Kemudian saat kejang itu dapat kehilangan kesadaran dan juga terkadang nafas dapat berhenti beberapa saat. Kemudian terjadinya tubuh itu menjadi kaku,
warna kulit pucat bahkan sampai kebiruan karena aliran darah yang tidak normal, kemudian bola mata itu dapat naik ke atas, gigi menutup, mulut menutup, dan tidak dapat mengontrol buang air kecil. Untuk faktor resiko kejang demam berulang yaitu dapat terjadi dengan riwayat keluarga yang memiliki kejang demam, kemudian temperatur yang rendah saat kejang, kemudian kejang demam di sini juga dapat lebih seringnya itu terjadi pada anak-anak di usia kurang dari 12 tahun dan cepatnya kejang setelah demam. Untuk penata laksanaan kejang demam dapat diberikan diazepam perektal 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan yang dapat diberikan 2 kali dengan interval 5 menit jika kejangnya belum berhenti, dan jika kejang masih berlanjut dapat diberikan diazepam intravena 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 1 sampai 2 mg per menit atau dalam waktu 3 sampai 5 menit dengan dosis maksimal adalah 20 mg. Jika kejang masih tetap berlanjut, dapat diberikan phenytoin intravena 10 sampai 20 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan per menit atau kurang dari 50 mg per menit. Jika kejang masih belum berhenti, pasien harus dibawa ke ICU. Jika kejangnya telah berhenti, maka diberikan dosis maintenance phenytoin intravena 4 sampai 8 mg per kilogram berat badan per hari dimulai 12 jam setelah loading dose. Untuk penata laksanaan demamnya dapat diberikan paracetamol per oral 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan yang diberikan 4 kali sehari. Untuk ibuprofen 5 sampai 10 mg per kilogram berat badan 3 sampai 4 kali sehari. Untuk acetosal pada anak-anak tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan sindrom Rey. Di sini ada jurnal Systematic Review mengenai apakah antipiretik dapat mencegah kambuhnya kejang demam pada anak. Didapatkan konklusi bahwa antipiretik tidak efektif untuk mengurangi resiko terjadinya kambuhnya kejang demam pada anak. IDAI pun mengatakan tidak ditemukan bukti bahwa penggunaan antipiretik dapat mengurangi resiko terjadinya kejang demam. Namun para ahli di Indonesia sepakat bahwa antipiretik tetap dapat diberikan untuk mengatasi demamnya. Untuk profilaksis kejang berulang dapat diberikan diazepam per oral 0,3 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam saat demam, atau diazepam melalui rektal 0,5 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam saat suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius. Penggunaan ini dapat menurunkan risiko berulangnya kejang pada 30-60% kasus. Di sini untuk dosisnya yang biasanya digunakan untuk terapi kejang demam adalah diazepam golongan benzodiazepin dan phenytoin yang golongan hidantoin. Diazepam secara intravena dapat digunakan dosis 0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan dengan kecepatan 3 sampai 5 menit dan dosis maksimal 20 mg. Untuk perektal dapat diberikan 0,5 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan atau bisa disesuaikan dengan usia atau berat badan pasien. Dan jika kejang belum berhenti, dapat diulang dengan cara dan dosis yang sama dengan interval 5 menit. Untuk mekanismenya, diazepam mempotensiasi GABA, yang mana GABA merupakan neurotransmitter yang bekerja sebagai inhibitor yang akan menurunkan eksitabilitas sel-sel neuron. Dalam kata lain, GABA menghasilkan efek menenangkan pada otak, sehingga menghasilkan peningkatan penghambatan saraf dan penekanan SSP, terutama dalam sistem limbik dan pembentukan retikular. Pada pemberian diazepam harus diperhatikan bahwa pemberian intravena tidak lebih dari 5 mg atau 1 ml per menit untuk mengurangi risiko trombosis vena, flebitis, iritasi lokal, pembengkakan dan gangguan pembuluh darah pada anak-anak. Injeksi secara perlahan selama 3 menit dapat mengurangi risiko apnea dan hipersomnensi. Untuk dosis phenytoin diberikan jika kejang belum berhenti dengan pemberian diazepam. Dosis phenytoinnya adalah 10-20 mg per kilogram berat badan diberikan secara intravena dengan kecepatan 1 mg per kilogram berat badan atau kurang dari 50 mg per menit. Bila kejangnya telah berhenti, dosis selanjutnya adalah 4-8 mg per kilogram berat badan per hari dimulai 12 jam setelah dosis awal. Mekanisme kerja phenytoin bekerja di korteks motorik menghambat penyebaran aktivitas kejang. Bekerja dengan meningkatkan eflux atau mengurangi masuknya ion natrium ke dalam neuron,
sehingga menstabilkan ambang batas terhadap hipereksitabilitas dan juga mengurangi potensi hipostetanik pada sinap. Perlu diperhatikan bahwa phenytoin dapat berinteraksi dengan acetaminophen dengan yang dapat mengakibatkan meningkatnya potensi hepatotoksik dan penggunaan phenytoin jangka panjang. Untuk edukasi pada orang tua, kita harus meyakinkan bahwa kejang demam umumnya mempunyai prognosis yang baik. Namun umumnya orang tua jika melihat anaknya kejang akan panik sehingga diberitahukan cara penanganan kejangnya yang benar. Kemudian diberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kejang kembali. Dan untuk pemberian obat untuk mencegah rekurensi memang efektif, namun tetap harus diingat bahwa ada efek samping dari penggunaan obat tersebut sehingga harus diinformasikan kepada orang tua. Cara penanganan kejang yang pertama yang tentunya harus diingat adalah harus tetap tenang dan tidak panik, serta perhatikan durasi kejang dan selalu awasi anak saat kejang. Yang pertama kali harus dilakukan adalah mengenakan pakaian yang ketat terutama di sekitar leher anak. Bila anak tidak sadar, posisikan anak terlentang dengan kepala miring. Jika ada muntah atau lendir harus dibersihkan. Dan jika walaupun kemungkinan lidah dapat tergigit, jangan memasukkan sesuatu apapun ke dalam mulutnya. Ukur suhu, observasi dan catat lama serta bentuk kejangnya. Kemudian berikan diazepam perektal dan jangan diberikan jika kejangnya telah berhenti. Bawa ke dokter atau ke rumah sakit bila kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit. Penggunaan obat yang rasional dapat dilihat dari 5T plus 1W, yaitu tepat pasien, tepat indikasi, tepat pemilihan obat, tepat dosis, tepat informasi, dan waspada efek samping. Untuk faktor pemilihan bentuk sediaan obat, yang pertama dilihat dari usia pasien. Jika anak-anak, maka dapat diberikan obat per oral seperti sirup, suspensi, atau emulsi. Jika padatan, dapat diberikan dalam bentuk pulveres. Dan jika dewasa, biasanya diberikan tablet atau kapsul. Untuk geriatrik, per oralnya sama seperti bentuk sediaan untuk anak-anak, seperti solution, suspensi, atau emulsi. Kemudian harus dilihat lokasi atau bagian tubuh mana obatnya harus bekerja, apakah diinginkan efek lokal, efek sistemik, atau penetrasi obat melalui kulit. Kemudian yang ketiga, kecepatan dan lama kerja obat yang dikehendaki. Apakah obat diinginkan dalam bentuk injeksi karena lebih cepat absorpsinya, atau obat yang diinginkan secara lepas lambat. Kemudian yang keempat, keadaan umum penderita. Penderita yang tidak sadar dapat diberikan injeksi atau parenteral. Untuk penderita yang masuk rumah sakit atau berobat jalan dan penderita yang tidak dapat diberikan pengobatan secara per oral, maka harus disesuaikan pengobatannya. Kemudian yang kelima, bentuk terapeutik obat yang optimal dan efek samping yang minimal. Misalnya, vitamin C dalam bentuk obat minum akan terurai sehingga diberikan dalam bentuk tablet. Yang keenam adalah bentuk sediaan yang paling cocok bagi penderita. Jika bahan obatnya terasa pahit, maka tidak diberikan dalam bentuk sirup atau larutan, tetapi diberikan dalam bentuk tablet atau kapsul. Bahan obat yang rasanya amis dapat dipilih dalam bentuk tablet atau kapsul, atau lebih baik lagi diberikan dalam bentuk tablet salep gula. Kemudian kita lanjut ke contoh kasusnya. Yang pertama itu kasus demam. Seorang ibu datang ke apotik mengeluhkan anaknya berusia 3 tahun dengan berat badan 12 kg, lemas dan kehilangan nafsu makan setelah mengalami demam sejak 2 hari yang lalu. Dikatakan anak tidak mengalami kejang dan suhu badan itu mencapai 38 derajat Celcius. Ibu tersebut meminta apoteker untuk menyarankan obat penurun panas untuk anaknya. Di sini kami rekomendasikan paracetamol atau ibuprofen. Kemudian kita tinjau dari 5T1W-nya. Untuk indikasi di sini ditujukan untuk mengatasi demam. Pasiennya itu masih anak-anak berusia 3 tahun dengan berat badan 12 kg. Obat yang direkomendasikan itu paracetamol atau ibuprofen dalam bentuk sirup karena demi kenyamanan pasien yang masih anak-anak. Kemudian kenapa acetosal tidak kami masukkan ke dalam rekomendasi? Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi di slide sebelumnya bahwa acetosal pada anak-anak itu dapat menyebabkan sindrom Rey, sehingga tidak kami rekomendasikan sini.
Kemudian berdasarkan dosis literatur yang untuk paracetamol dulu, paracetamol itu untuk anak 3 tahun dengan berat badan 12 kg ketemu rentang terapeutiknya itu 120 sampai dengan 180 mg. Nah, untuk aturan pakai di obat Sanmol paracetamol sirup sendiri itu untuk anak usia 2 sampai 6 tahun 5 sampai 10 ml dengan pemakaian 3 sampai 4 kali sehari 4 kali sehari. Nah, jika kita lihat kalau 5 ml aja kita berikan, 5 ml itu setara dengan 120 mg, maka 120 mg itu sudah masuk ke dalam rentang terapeutik yang tadi sudah dicari, yaitu 120 sampai 180 mg. Itu diberikan 3 sampai 4 kali sehari, maksimal 4 kali sehari. Kemudian untuk yang ibuprofennya itu dari literatur didapatkan bahwa untuk anak 3 tahun dengan berat badan 12 kg didapatkan 60 sampai 120 mg rentang terapeutiknya. Sedangkan di aturan pakai itu 1 sendok takar untuk usia 3 sampai 7 tahun, yang mana 1 sendok takar itu 100 mg. Berarti 100 mg itu sudah masuk ke dalam rentang terapeutik yang sudah dicari tadi, yaitu 60 sampai 120 mg. Pemakaiannya itu 3 sampai 4 kali sehari dan maksimal juga 4 kali sehari. Kemudian waspada efek samping. Kalau untuk paracetamol, efek sampingnya itu dapat menyebabkan kerusakan hati. Itu terjadi jika penggunaannya berlebihan, dosisnya besar, atau penggunaannya jangka lama. Kalau ibuprofen, efek sampingnya itu yang paling utama adalah pusing, ruam, nyeri ulu hati, heartburn, dan mual. Kemudian untuk masuk ke kasus yang kedua, yaitu kasus kejang demam. Pasien anak laki-laki berusia 3 tahun dengan berat badan 12 kg mengalami demam mendadak tinggi sejak 1 hari yang lalu, disertai menggigil namun tidak disertai muntah dan sesak nafas. Tiba-tiba pasien kejang di seluruh tubuh, mata mendelik ke atas, berlangsungnya 1 kali dan lamanya itu kurang lebih 3 menit. Setelah kejang berhenti, pasien terbangun dan menangis. Keluarga langsung membawa pasien ke puskesmas. Di puskesmas, pasien sudah tidak kejang lagi, tetapi masih demam dengan suhu mencapai 39,5 derajat Celcius. Untuk pembahasan 5T1W-nya, di sini dapat kita lihat bahwa indikasinya itu ditujukan untuk pasien demam yang terdapat juga kejang. Kemudian pasiennya masih anak-anak berusia 3 tahun dengan berat badan 12 kg. Di sini terapinya itu kan ada 2, yaitu antikonvulsan dan antipiretik. Antikonvulsan yaitu diazepam yang diberikan secara rektal saat kejang, dan antipiretiknya itu paracetamol atau ibuprofen. Diberikannya itu tidak diberikan saat kejang, tetapi sebelum atau sesudah terjadinya kejang. Kemudian pada kasus kita lihat bahwa kejangnya telah berhenti, tetapi ibu pasien masih diberikan resep diazepam rektal. Kenapa? Karena kemungkinan dokter itu melihat kalau pasien tersebut memiliki resiko atau faktor resiko kalau berulangnya kejang demam itu mungkin terjadi begitu. Makanya diberikan diazepam untuk sebagai profilaksis saat kejangnya. Kemudian untuk dosisnya, karena usianya masih 3 tahun dan berat badannya lebih dari 10 kg, maka anak tersebut mendapatkan diazepam yang 10 mg. Itu digunakannya melalui dubur, diberikan saat kejang terjadi, dan dapat diberikan dosis kedua jika dalam selang 5 menit itu kejangnya belum berhenti. Tetapi jika pada dosis kedua kejangnya belum juga berhenti, maka bisa dibawa ke rumah sakit. Atau bisa juga sebagai profilaksis kejang demam yang diberikan saat demamnya itu lebih dari 38,5 derajat Celcius tiap 8 jam. Untuk efek sampingnya sendiri, efek samping dari diazepam itu mengantuk, pusing, dan penglihatan kabur.
yang mana efek mengantuknya itu lebih buruk atau lebih parah pada awal-awal terapi. Tindakan untuk mengatasinya itu untuk memastikan tidak melakukan aktivitas yang memerlukan kewaspadaan. Jika pasien mengalami mual, muntah, kehilangan nafsu makan, mulut kering, maka bisa diatasi dengan meningkatkan frekuensi makan dengan porsi kecil, mengunyah permen karet, mengisap permen pelega tenggorokan. Jika pasien mengalami konstipasi, maka bisa dilakukan dengan meningkatkan olahraga, asupan cairan, buah, atau serat. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan video tentang skenario dari kasus demam dan kasus kejang demam. Selamat pagi Ibu, dengan saya apoteker yang bertugas di apotek ini, apakah ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, saya ingin membeli obat demam untuk anak saya. Baik Ibu, kalau boleh tahu anaknya usia berapa ya Ibu? 3 tahun, Mbak. Sudah berapa hari Ibu demam anaknya? Sejak 2 hari yang lalu. Apakah anaknya pernah mengalami demam dengan disertai kejang Ibu? Tidak, Mbak. Apakah ada keluhan lain selain demam? Tidak ada, hanya demam dan nafsu makannya menurun. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan suhu tubuh Ibu? Dia sudah, suhu tubuhnya 38 derajat Celcius. Apakah sudah diberikan tindakan atau obat untuk menangani demamnya Ibu? Belum, Mbak. Saya hanya berikan kompres air biasa saja. Apakah anaknya memiliki riwayat alergi terhadap obat Ibu? Tidak ada, Mbak. Baik Ibu, ini ada rekomendasi obat antipiretik atau penurun demam untuk anaknya ya Ibu. Ada obat paracetamol sirup. Ini obat paracetamol sirup ya Ibu yang memiliki merek dagang Sanmol sirup. Atau ingin membeli yang paracetamol sirup generik Ibu. Untuk harganya sendiri, Sanmol sirup 14.000, Sanmol paracetamolnya yang sirup itu 7.000. Bagaimana Ibu? Saya mau beli yang Sanmol sirup aja, Mbak. Baik Ibu, ini obat Sanmol sirupnya Ibu, komposisinya paracetamol 120 mg per 5 ml. Dapat diminum 1 sendok takar 5 ml, diminumnya 3 kali sehari ya Ibu sesudah makan setiap 8 jam. Apabila setelah minum obat ini timbul reaksi alergi seperti ruam merah di tubuh, dapat dihentikan penggunaan obatnya dan segera konsultasi ke dokter ya Ibu. Jika demamnya tidak kunjung turun dan tidak sembuh dalam kurun waktu 3 hari, maka wajib periksa ke dokter ya Ibu ya. Iya, baik, Mbak. Untuk terapi non-farmakologinya Ibu, tadi kan dikompresnya pakai air biasa ya Ibu ya. Nah ini Iya. nanti bisa dikompresnya dengan air hangat saja ya Ibu ya. Dan diberikan air minum, air putih yang cukup untuk anaknya. Apakah sudah jelas Ibu? Iya, sudah jelas, Mbak. Baik Ibu, untuk obatnya bisa disimpan di kotak obat ya Ibu, atau di tempat yang terlindung dari paparan cahaya matahari langsung. Disimpannya pada suhu kamar ya Ibu, atau tidak boleh disimpan pada suhu lemari es. Jika obatnya belum habis, dapat disimpan dan digunakan kembali selama 1 bulan ya Ibu ya. Namun jika obatnya itu terdapat perubahan fisik seperti bau, warna, ataupun pengendapan pada botolnya, maka tidak boleh digunakan lagi ya Ibu ya. Apakah sudah jelas dan ingin ditanyakan Ibu? Iya, sudah jelas, Mbak. Baik Ibu, kalau begitu terima kasih ya Ibu, semoga anaknya lekas sembuh. Iya, Mbak. Terima kasih kembali. Selamat pagi, saya apoteker yang bertugas di sini. Apa ada yang bisa saya bantu? Pagi, ini saya ingin menembus resep untuk anak saya, Mbak. Baik Ibu, boleh saya lihat resepnya? Iya, ini resepnya. Bu, dari resep ini apakah benar anak Ibu mengalami kejang? Iya, tadi anak saya kejang setelah demam yang tinggi sejak 1 hari yang lalu, Mbak. Apa benar kejangnya tidak lebih dari 15 menit? Iya, nggak selama itu sih, Mbak. Kayaknya 3 menitan lah kira-kira anak saya kejangnya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah membeli obat ini?
Belum pernah sih, Mbak. Ini juga pertama kalinya anak saya mengalami kejang. Baik, saya akan menginformasikan beberapa hal terkait kejang pada saat demam serta cara pemberian obatnya pada anak ibu. Baik, Mbak. Kejang demam umumnya tidak berbahaya, juga tidak berpengaruh terhadap perkembangan atau kecerdasan anak, sehingga penting bagi orang tua maupun pengasuhnya untuk tetap tenang dan tidak panik saat kejang terjadi. Kejang mungkin kembali, sehingga bila anak demam lebih dari 38,5 derajat Celcius, bisa diberikan diazepam melalui dubur setiap 8 jam untuk mencegah terjadinya kejang. Cara penanganan kejang yaitu perhatikan durasi kejang dan selalu awasi anak saat kejang. Kemudian, kendorkan pakaian yang ketat, terutama di sekitar leher. Jika anak tidak sadar, posisikan anak terlentang dengan kepala miring. Bersihkan jika ada muntahan atau lendir di mulut atau di hidung. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut anak. Ukur suhu, catat lama dan bentuk kejang. Berikan diazepam melalui dubur saat terjadi. Cara penggunaan rectal tube. Pertama, memiringkan tubuh dan tarik kaki kanan setinggi perut dan bagian kaki kiri dengan posisi lurus. Yang kedua, melepaskan tutup obat. Yang ketiga, oleskan sedikit vaselin atau sejenisnya pada ujung saluran keluar obat. Yang keempat, memasukkan tub ke dalam dubur, kemudian tekan tub. Yang kelima, saat mengeluarkan tub, tetap letakkan tub untuk menghindari kembalinya obat ke dalam tub. Yang keenam, rapatkan pantat 3-4 menit untuk menghindari cairan obat merembes keluar. Berikan dosis kedua jika 5 menit setelah dosis pertama kejang belum berhenti. Tidak perlu dosis kedua jika kejang sudah berhenti. Namun, jika kejang belum berhenti, segera bawa ke dokter. Efek samping mengantuk pada awal penggunaan. Kemungkinan akan sangat terasa sehingga aktivitas anak perlu diawasi, terutama setelah diberikan obat ini. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Kalau untuk penyimpanan obatnya sendiri, bagaimana, Mbak? Untuk penyimpanannya sendiri bisa disimpan pada suhu 25 derajat Celcius atau suhu kamar. Oh, begitu. Baiklah, Mbak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, Bu? Saya rasa sudah cukup, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama, Ibu. Semoga anaknya cepat sembuh.